yang laki memang saya yang satu aja yang saya nggak saya vasektomi. Memang kita sehari-hari praktis di Bintaro ya, artinya di lingkungan Jakarta lah ya. Cuman kan kita tahu kondisi Jakarta panas ini. Kalau di luar rumah kita susah. Kalau di dalam rumah sih oke, dalam rumah, dalam mobil, dalam pekerjaan mungkin kita nggak merasa Jakarta panas karena kita di lingkungan AC terus ya. Tapi begitu kita keluar rumah, wah udah duduk-duduk di halaman rumah tuh nggak nyaman karena panas. Kalaupun malam banyak nyamuk, inilah kayak gitu, kebisingan. Jadi di sini tuh masih natural ya. Ini kan di apa, lereng Gunung Salak gitu ya. Sehingga kita ada aktivitas yang nggak hanya ya rumah sakit kantor, rumah sakit kantor. Ya sebetulnya saya di sini udah cukup lama ya, udah 6-7 tahun ya. Sekitar 7 tahun yang lalu lah saya bangun ini gitu. Saya perbaiki jalannya sebagian sehingga kita bisa lebih nyaman di sini. Dan di sini karena dulu waktu itu anak saya juga masih ada yang SMP, ada yang SMA. Anak saya kebetulan juga suka musik juga, ada yang main drum, ada yang main gitar. Bahkan sempat waktu itu piano kita bawa sini, cuman karena jarang dipakai akhirnya dibawa lagi. Jadi itulah kegiatan-kegiatannya. Dan tentunya karena di sini air itu berlimpah, sehingga saya membuat kolam-kolam kecil yang saya isi ikan gitu ya, mulai dari ikan emas, ikan nila, ikan apa namanya tuh mujair, sampai ikan koi ada juga ya, ada beberapa kolam gitu. Saya juga piara ayam. Tadinya sebetulnya ayam-ayam jago yang bagus yang saya piara, cuman karena apa namanya nggak terawat ya, campur-campur gitu, jadi keturunannya udah nggak terlalu bagus. Ada ayam kate segala gitu. Dan saya bikin aviari karena saya sebetulnya seneng burung juga kan, jadi saya bikin aviari karena waktu itu kan lagi booming aviari tuh 3 tahun yang lalu tuh, sekitar 3 tahun yang lalu. Intinya adalah ini sebetulnya kegiatan yang dulu saya kerjain waktu saya masih kecil gitu loh. Saya lebih seneng kalau di sini kalau pas hari libur tentunya kan. Misalnya Jumat selesai praktek, kadang saya langsung ke sini, kadang hari Sabtu paginya sampai hari Minggu, kadang Minggu malam, kadang sampai Senin pagi. Saya santai di sini karena enaknya di sini tuh paginya sebetulnya. Itu lucu loh kalau cerita kucing tuh. Dulu kalau kita lihat foto yang ini, dulu ini masih, ya, ini anak pertama nih, generasi pertama nih. Yang waktu itu, lahirnya, itu sempat nyangkut. Saya ingat bener itu, kan itu juga pas lebaran juga itu, pas hari kedua atau hari ketiga lebaran. Jadi pet shop tutup semua, saya bawa ke Ragunan untuk seksio. Jadi kucingnya di seksio itu pertama tuh, karena nyangkut kakinya. Di seksio di situ di Ragunan kita tungguin tuh rame-rame anak saya karena kan libur kan, jadi anak saya 3 laki semua sama istri saya sama saya, kita ke sana ke Ragunan bawa dia tuh di seksio, diinepin 5 hari kalau nggak salah tuh baru kita ambil. Aduh itu jadi memang, dan yang pernah juga di histerektomi gara-gara infeksi habis melahirkan, jadi macam-macam. Terus ada yang di vasektomi, ada yang di ini ya. Sebetulnya di sini banyak ya foto-foto waktu saya jalan sama anak-anak saya masih kecil gitu ya. Tapi itu kan berupa foto atau apa. Ada barang yang sangat terkesan buat saya karena banyak sejarahnya nih. Itu adalah topi Dayak gitu, topi caping gitu, Dayak yang di situ ada manik-maniknya. Manik-manik itu, jadi saya tuh dulu di Kalimantan waktu dokter umum dari tahun 88. Nah, itu salah satu perawat saya itu orang Dayak ya. Dia sangat baik sama saya. Waktu itu saya kan masih baru lulus dokter umum ya. Dia ngasih saya itu. Jadi dia punya yang rajutan manik-manik yang peninggalan orang Dayak itu, yang umurnya mungkin 200-an tahun ya. Itu dia betulin lagi sama dia. Kemudian dibuatin capingnya, karena itu nempel di atas caping. Nah, kalau yang lain-lainnya saya banyak
bawa guci, bawa pedang, bawa tameng untuk Kalimantan, itu malah saya kasihin ke orang. Cuman itu doang tuh yang masih ada dari tahun 88, 89 lah, itu saya bawa, saya taruh di sini itu. Sebetulnya ada lagi di sini, saya ada teropong. Ya, teropong itu sebetulnya kita tujuannya buat ngeliat kalau misalnya Jakarta tuh kayak apa gitu ya. Cuman waktu itu anak saya yang lebih suka sebetulnya tuh, yang beli juga anak saya waktu itu yang minta. Cuman karena sering kabut begini kita nggak bisa lihat juga. Itu karena saya hampir setiap tahun baru di sini. Karena enak di sini, kita duduk di atas tinggal ngelihat orang main kembang api apa segala, udah pas itu bagus banget itu. Kalau dari sini sampai Jakarta itu kelihatan kembang apinya kalau udaranya cerah. Sampai Jakarta tuh kelihatan kembang api, jadi nggak ada berhentinya tuh, semuanya kembang api. Yang main di Puncak, yang main di Bogor, di Sentul, kelihatan semua tuh pada main kembang api. Termasuk sekitar sini juga banyak yang pada main kembang api. Karena kalau saya pikir ya, kalau kita lihat dokter, kenapa dokter itu banyak yang sampai tua juga praktek aja apa segala? Karena dia hobi di situ, dan dia nggak punya hobi yang lain. Akhirnya itu aja terus sampai mereka akhir hayatnya tuh nggak jauh dari tempat praktek, nggak jauh dari rumah sakit, karena memang nggak punya pilihan hobi yang lain. Gitu loh. Mungkin kalau dokter punya pilihan hobi yang lain, 60 tahun lebih baik resign, kemudian main-main. Bayangin kita dari mahasiswa di rumah sakit, ini terus aja di rumah sakit. Kadang coba sampai ada yang dokter sampai umur 70 lebih, hampir 80. Di rumah sakit aja kerjaannya dari pagi, sore, malam. Nah, saya rasa dengan adanya hobi-hobi seperti itu, mungkin kita bisa bisa ada sesuatu yang lain lah, nggak hanya rumah sakit terus. Saya rasa gitu.